semuanya? Masih tetap semangat semuanya? Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi kita terkait tentang praktik dan prinsip ekonomi Islam. Kemarin kita sudah bagi beberapa kelompok dan otomatis yang kelompok sudah maju hari ini sudah tidak maju lagi. Nanti insya Allah kita hari ini akan ada yang maju dari kelompok 2 dan akan menampilkan video yang kemarin sudah dibuat oleh kelompok 2. Namun sebelum itu saya akan absen terlebih dahulu. Barangkali hari ini ada di antara kalian yang belum hadir seperti itu. Kan saya absen terlebih dahulu ya. Ini Amelia, Nur Afli, Oscar Bramantio, Rudiana Zara, Lakir, Rika, Ma, Rizky, Rona, sama Salsa. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Ahmad Faizul Rusda saja ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar sedikit terkait tentang praktik dan prinsip ekonomi Islam mulai dari jual beli pada dan hari ini akan menyaksikan teman-teman kita yang kelompok 2 untuk mempresentasikan daripada masalah hutang piutang ya. Oke, kita akan saksikan kelompok 2. Silahkan Novi, Raki dan teman-teman untuk maju semuanya, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi prinsip dan praktik ekonomi Islam tentang hutang piutang. Ya, perkenalkan nama saya Novi Amelia, nomor absen 24. Nama saya Muhammad Syafwa, absen 21. Nama saya Arkan, itu nomor absen 9. Saya Rana Gisela, absen 15. Saya Radul Gantla, dari absen 29. Nah, teman-teman, sekarang kita tayangkan videonya dulu ya tentang terkait hutang piutang. Jadi teman-teman, hutang piutang adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Misalnya kita meminjam uang sebesar Rp100.000, maka kita harus membalikannya sebesar Rp100.000 juga. Memberi hutang kepada seseorang itu berarti menolong sesama manusia, sangat dianjurkan dalam Islam. Ya. Yang berpiutang dan yang hutang, 2 ada harta atau barang, 3 lapor kesepakatan. Adapun dalil hutang piutang yang dapat berdasarkan Al-Baqarah ayat 220 yang berarti, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu memperoleh itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin ya pengertian dan rukun-rukun utang piutang serta dalilnya. Nah, selanjutnya kita akan mengilustrasikan tentang utang berpiutang dan berhutang serta cara mengembalikannya dengan contoh yang benar dan salah. Selamat menyaksikan.
Janji adalah dan hutang tetap berhutang yang harus dibayarkan pada saat nanti. Sekian ya, apabila kita kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tugas yang telah kita kelompokkan buat. Nah, sedikit tambahan bahwa ketika kita berhutang, apakah mengembalikan uang dengan kelebihan tertentu tanpa ada persetujuan di awal itu hukumnya halal ya. Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya kamu ketika kamu membayar hutang. Dan Abu Hurairah juga pernah bersabda bahwa Rasulullah pernah berhutang seekor hewan dan Rasulullah mengembalikan dengan hewan yang besar. Nah, apabila orang yang berpiutang meminta uang lebih pada orang yang berhutang, maka itu hukumnya dibayar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, akan kelompok kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk kelompok 2 yang terima kasih untuk kelompok 2 ya sudah menyampaikan materinya dengan baik. Sebelum kita berlanjut, untuk mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, dari anak-anak semuanya terkait utang piutang. Kita baca sama gimana? Ya. Masih hafal semua nggak? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tawfariju. Alhamdulillah. Sedikit tambahan dari saya, barangkali tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita sudah jelas bahwa berhutang itu hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, tambahan bahwa yang harus kita perhatikan selain dari kebolehan berhutang itu adalah dalil yang terpanjang dalam Al-Quran itu adalah dalil mengenai hutang. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Bagi yang punya cetakan Al-Quran dari Saudi, cetakan Arab, bisa dilihat halaman menjelang terakhir mengenai hutang. Harus ada yang pinjam, harus ada yang meminjami, terus harus ada uangnya. Uang yang dikembalikan ketika dipinjam itu tidak boleh lebih. Ya, tapi ingat sekarang ini banyak sekali anak-anakku sekalian yang dipinjami itu terkadang malah jadi korban dari yang meminjam. Contoh yang paling gampang, ada orang pinjam ke kalian 100.000, ketika ditagih itu malah beruntangnya lebih keras, balasnya lebih keras dan lain sebagainya. Ya, boleh berhutang asalkan itu sesuai dengan konteks yang ada. Tambahan satu lagi barangkali yang penting dan tadi belum disampaikan oleh teman-teman kita, hutang itu harus dibayar karena kalau tidak dibayar itu akan menghalangi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai umat Islam agar tidak terhindar dari masuk surga setelah kita nanti meninggal, kemudian yaumul hisab, otomatis kita semua harus lunas hutangnya kepada sesama manusia. Nah, itu yang perlu jadi catatan kita semuanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait hutang piutang ini, silahkan kalau ada yang mau tanya. Monggo Kaila. Sebenarnya kalau misal kita hutang sama teman, nah kita satunya itu sama-sama lupa, terus gimana?
yang wajib membayar adalah yang berhutang. Ya, kalau seumpamanya yang dihutangi itu lupa, bukan berarti mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu artinya ada omongan ketika masih hidup. Walaupun itu nilainya kecil, 5.000, 1.000, tapi harus tetap dibayar. Hutang sesama manusia tidak bisa diselesaikan kecuali dengan membayar hutangnya atau dengan cara mengikhlaskannya. Ya, maka dalam Quran surat Al-Baqarah 282 berhutang itu harus dicatat, kemudian harus ada saksi. Ya, harus ada saksi. Mengembalikan pun juga harus ada saksi. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup. Bagus sekali tadi video yang telah ditampilkan ke tugas yang lainnya seperti itu. Untuk bab masalah prinsip ekonomi Islam ini, nanti untuk penilaiannya yang paling penting adalah dari sikap kalian, terutama dalam hal hutang berhutang. Yang pertama, jangan dibiasakan berhutang walaupun itu boleh. Kemudian tugas secara sosialnya, ada di antara kalian ada yang masih punya hutang, angkat tangan. Oh tidak, nggak ada. Berarti kalian semuanya itu sudah tidak punya hutang. Tapi di masa yang akan datang, kalaupun seumpama kalian itu mau berhutang, maka kira-kira kalian tuliskan tugasnya hutang yang produktif. Jadi tulis di buku kalian semua tugas produktif kira-kira untuk apa, seperti itu ya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan saya cek untuk kalian semua kira-kira ke depan sebagai seorang muslim yang baik dan ingin sukses di masa yang akan datang, tugasnya adalah dengan kalau berhutang yang produktif, tuliskan satu saja kira-kira kamu ingin berhutang dalam hal apa yang sifatnya itu produktif, bukan konsumtif. Ya, itu nanti sebagai penilaian dari saya dalam tugas ekonomi ini, ya, prinsip dan praktek ekonomi Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan nantinya akan menjadi ilmu dan pengalaman bagi kita di masa yang akan datang. Oke, demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bahas lagi pembahasan yang lain di dalam masalah praktik dan prinsip ekonomi Islam di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada awal sampai akhir kekeliruan dalam menyampaikan maupun tadi kekurangan dalam presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.